Suatu hari, seorang warga desa mengadukan kasus pencurian motor kepada aparat, namun setelah diselidiki ternyata tidak cukup bukti dan tidak ada saksi yang melihat langsung. Meski begitu, warga mendesak agar pelaku tetap dihukum agar menjadi efek jera. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya prinsip peradilan Islam menangani kasus seperti ini? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Seorang hakim menerima telepon dari pejabat desa agar memutus kasus tanah dengan berpihak pada keluarga tertentu. Hakim merasa tertekan karena itu adalah temannya sendiri sejak kecil. Pertanyaan, sikap hakim yang sesuai dengan etika peradilan Islam adalah. Selanjutnya, dalam sebuah sengketa warisan, Zaid menggugat saudaranya karena merasa tidak mendapat bagian yang adil. Ia membawa salinan surat wasiat, tetapi tidak ada saksi yang hidup dari proses pembagian tersebut. Pertanyaannya, apa tanggung jawab utama penggugat dalam sistem peradilan Islam? Selanjutnya, Ahmad menggugat rekannya karena merasa ditipu dalam bisnis. Namun saat di pengadilan, Ahmad tidak membawa dokumen perjanjian atau saksi, hanya mengandalkan cerita kronologisnya saja. Pertanyaannya, berdasarkan prinsip peradilan Islam, bagaimana posisi gugatan Ahmad? Fatimah dituduh mencuri barang di toko tempat ia bekerja. Pemilik toko membawa saksi yang mengaku melihat Fatimah membawa tas penuh barang. Namun, Fatimah membantah dan menuntut pengadilan. Pertanyaannya, apa hak tergugat dalam sistem peradilan Islam? Dalam kasus utang piutang antara dua pedagang, hadir dua saksi yang diajukan oleh pihak penggugat. Namun diketahui bahwa keduanya memiliki hubungan keluarga dekat dengan penggugat dan pernah bersengketa dengan tergugat. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan saksi tersebut menurut hukum Islam? Kasus pencemaran nama baik terjadi antara dua tokoh masyarakat. Salah satu tidak bisa menghadirkan saksi, namun merasa benar dan bersedia bersumpah atas nama Allah bahwa ia tidak melakukan tuduhan tersebut. Pertanyaannya, dalam hukum Islam, kapan sumpah dapat digunakan sebagai alat pembuktian? Soal nomor 8. Dalam sebuah pengadilan Islam, penggugat membawa bukti kuat dan dua saksi, namun tergugat tetap menyangkal semua tuduhan. Pertanyaannya, apa tindakan hakim yang paling tepat menurut prosedur Islam? Soal nomor 9. Seorang hakim memutus kasus dengan berat sebelah karena tergugat adalah donatur tetap masjid tempat ia menjadi imam. Hal ini diketahui masyarakat dan menimbulkan kegaduhan. Pertanyaannya, apa pelajaran utama dari kasus ini dalam konteks sistem peradilan Islam? Soal terakhir, seorang siswa bertanya kepada gurunya, mengapa peradilan Islam terkadang terlihat lebih berat daripada hukum positif biasa? Gurunya menjelaskan bahwa peradilan Islam tidak hanya untuk menghukum, tapi juga untuk mencegah kerusakan dan menjaga maslahat umum. Pertanyaannya, apa tujuan utama peradilan Islam dalam menjatuhkan keputusan?